kelompok 5 ingin menjelaskan tentang materi emosi dan suasana hati. Emosi dapat berupa sedih, marah, takut, tertawa, dan lain-lain. Reaksi emosi tidak secara spontan atau dengan perhitungan logika. Emosi seringkali disamakan dengan perasaan, namun keduanya dapat dibedakan. Emosi bersifat lebih intens dibandingkan perasaan, sehingga perubahan jasmaniah yang ditimbulkan oleh emosi lebih jelas dibandingkan perasaan. Menurut Chaplin tahun 1999, artinya emosi merupakan keadaan psikologis yang memotivasi seseorang dalam melakukan sesuatu setelah adanya stimulus yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya. Selain itu, emosi juga memiliki reaksi yang mengandung aktivitas dengan derajat yang tinggi sehingga terjadi perubahan perilaku. Menurut JAF 2022, tipe emosi dibagi menjadi dua. Yang pertama, emosi positif. Emosi positif adalah emosi yang dapat meningkatkan kesejahteraan diri dalam jangka panjang. Emosi positif berupa gembira, tenang, bahagia, ceria, berani, yakin, dan bersemangat. Yang kedua, emosi negatif. Emosi negatif pada umumnya memberikan kesan terhadap karyawan berupa tekanan perasaan dan pencapaian diri yang rendah. Adapun emosi negatif seperti sedih, risau, marah, murung, tertekan, dendam, dengki, cemburu, rendah hati, takut, kecewa, gelisah, dan yang lain-lain. Fungsi emosi. Emosi berfungsi sebagai pembangkit energi yang dapat memberikan semangat dalam kehidupan manusia. Emosi merupakan sarana untuk mempertahankan hidup serta memberikan kekuatan pada manusia guna membela dan mempertahankan diri terhadap adanya gangguan atau rintangan. Menurut Kodiza 2006, adapun fungsi-fungsi emosi yang pertama menimbulkan respon otomatis sebagai persiapan menghadapi krisis, yang kedua menyesuaikan reaksi dalam kondisi khusus, yang ketiga memotivasi tindakan yang ditujukan untuk pencapaian tujuan tertentu, yang keempat mengkomunikasikan sebuah niat pada orang lain, yang kelima meningkatkan ikatan sosial, yang ketujuh mempengaruhi memori dan evaluasi, yang kedelapan meningkatkan daya ingat terhadap memori tertentu. Untuk menjelaskan kondisi timbulnya gejala emosi, para ahli mengemukakan beberapa teori tentang emosi sebagai berikut. A. Teori emosi dua faktor, Stroop-Singer. Teori ini dikenal sebagai teori yang paling klasik yang berorientasi pada rangsangan. Reaksi fisiolog dapat saja sama seperti hati berdebar, tekanan darah naik, nafas bertambah cepat, adrenalin dialirkan dalam darahnya. B. Teori emosi James Lange. Dalam teori ini mengatakan emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap berbagai rangsangan yang datang dari luar. Emosi menurut kedua ahli ini terjadi karena adanya perubahan pada sistem vasomotor otot-otot. Suatu peristiwa dipersepsikan menimbulkan perubahan fisiologis dan perubahan fisiologis yang disebut emosi. C. Teori emergensi Cannon. Teori ini dikemukakan oleh Walter B. Cannon 1929, seorang psikologi dari Harvard University. Cannon dalam teorinya mengatakan bahwa karena gejolak emosi itu menyiapkan seseorang untuk mengatasi keadaan yang genting. Orang-orang primitif yang membuat respon semacam itu bisa survive dalam hidupnya. Cannon mengatakan antara lain bahwa organ tubuh umumnya terlalu insensitif dan terlalu dalam responnya untuk bisa jadi dasar berkembangnya dan perubahannya suasana emosional yang seringkali berlangsung demikian cepat. Meskipun begitu, ia sebenarnya tidak beranggapan bahwa organ dalam merupakan satu-satunya faktor yang menentukan suasana emosional. Teori ini menyebutkan emosi sebagai pengalaman subjektif psikologi timbul bersama-sama dengan fisiologi seperti hati berdebar, tekanan darah naik, nafas bertambah cepat, adrenalin dialirkan dalam darah. Untuk melihat kematangan emosi seseorang dapat dilihat dari Harlow 1997. 1. Melakukan kontrol diri yang bisa diterima secara sosial. Individu yang emosinya matang mampu mengontrol ekspresi emosi yang tidak dapat diterima secara sosial atau membebaskan diri dari energi fisik dan mental yang tertahan dengan cara yang dapat diterima secara sosial. 2. Pemahaman diri. Individu yang matang belajar memahami seberapa banyak kontrol yang dibutuhkannya untuk memuaskan kebutuhan dan sesuai dengan harapan masyarakat. 3. Menggunakan kemampuan kritis mental. Individu yang matang berusaha menilai situasi secara krisis sebelum meresponnya. Kemudian memutuskan bagaimana cara bereaksi terhadap situasi tersebut. Kematangan emosi menghubungkan dengan karakteristik orang yang kepribadiannya matang. Orang yang demikian mampu mengekspresikan rasa cinta dan takutnya secara tepat dan spontan, sedangkan pribadi yang tidak matang memiliki kebiasaan menghambat perasaan-perasaannya. Sehingga dapat dikatakan pribadi yang matang dapat mengarahkan energi emosi ke aktivitas-aktivitas
yang sifatnya kreatif dan produktif. Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan di atas, maka dapatlah dikemukakan bahwa kematangan emosi adalah kemampuan untuk mengekspresikan perasaan yang ada dalam diri secara yakin dan berani, diimbangi dengan pertimbangan-pertimbangan akan perasaan dan keyakinan individu lain. Macam-macam emosi manusia banyak ragam dan macamnya. Namun secara garis besar, emosi dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu emosi yang menyenangkan dan emosi positif, dan emosi yang tidak menyenangkan atau emosi negatif. Menurut Goleman 1997, macam-macam emosi itu adalah: A. Amarah seperti beringas, mengamuk, jengkel, benci, kesal hati. B. Kesedihan seperti muram, suram, melankolis, mengasihi diri, dan putus asa. C. Rasa takut seperti cemas, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, waspada, tidak tenang. D. Kenikmatan seperti senang, bangga, bahagia, gembira, riang, puas. E. Cinta seperti penerimaan, persahabatan, kepercayaan, hormat, kemesraan, kebaikan hati. F. Terkejut seperti terkisap, terkejut. G. Jengkel seperti hina, muak, tidak suka. H. Malu seperti malu hati, kesal. Emosi menurut Yusuf 2008 dapat dikelompokkan dalam dua bagian. A. Emosi sensoris, yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh, seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. B. Emosi psikis, yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan, diantaranya perasaan intelektual, yaitu emosi yang mempunyai sangkut paut dengan rang lingkup kebenaran. Perasaan ini diwujudkan dalam bentuk rasa yakin dan tidak yakin terhadap suatu hal karya ilmiah, rasa gembira karena mendapat suatu kebenaran, rasa puas karena dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ilmiah yang harus dipecahkan. Perasaan sosial, yaitu perasaan yang menyangkut hubungan dengan orang lain, baik bersifat perseorangan maupun kelompok. Wujud perasaan ini seperti rasa solidaritas, persaudaraan, simpati, kasih sayang, dan sebagainya. Perasaan susila, yaitu perasaan yang berhubungan dengan nilai-nilai baik dan buruk atau etika moral, seperti rasa tanggung jawab, rasa bersalah apabila melanggar norma, rasa ketentraman, dan penantian norma. Perasaan keindahan atau estesis, yaitu perasaan yang berkaitan erat dengan keindahan dari sesuatu, baik bersifat kebendaan maupun kerohanian. Perasaan keutuhan merupakan salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk Tuhan, dianugerah fitrah, kemampuan atau perasaan untuk mengenal Tuhannya. Kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi bukan sesuatu yang baru di bidang psikologi. Istilah ini sengaja dikemas oleh Goleman agar dapat ditangkap dengan mudah oleh orang-orang di luar disiplin ilmu psikologi. Kecerdasan emosional pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 oleh psikolog Peter Salovey dan Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire. Salovey dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional atau yang sering disebut EQ sebagai himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial yang melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah-milah semuanya, dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Kecerdasan emosional sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tidak bersifat menetap, dapat berubah-ubah setiap saat. Untuk itu, peran lingkungan, terutama orang tua pada masa kanak-kanak, sangat mempengaruhi dalam pembentukan kecerdasan emosional. Adapun beberapa unsur dalam kecerdasan emosi. A. Mengenali emosi diri. Mengenali emosi diri atau kesadaran diri adalah mengetahui apa yang dirasakan pada sesuatu kondisi tertentu dan mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang, serta memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Orang-orang yang peka akan suasana hati, mereka akan mandiri dan yakin akan batas-batas yang akan mereka bangun. Kesehatan jiwanya bagus dan cenderung berpendapat positif akan kehidupan. B. Mengelola emosi. Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam menangani emosinya dengan baik sehingga berdampak positif dalam melaksanakan tugas. Peka terhadap kata hati sehingga dapat mencapai tujuan. Kemampuan ini mencakup kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, serta kemampuan untuk bangkit dari perasaan-perasaan yang menekan. Yang C. Memotivasi diri sendiri. Motivasi merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu sehingga seseorang untuk menuju sasaran dan membantu dalam mengambil inisiatif dan bertindak secara efektif untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Untuk mendapatkan prestasi yang terbaik dalam kehidupan, kita harus memiliki motivasi dalam diri kita, yang berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan keyakinan diri.
Selanjutnya, pengaruh emosi terhadap perilaku dan perubahan fisik individu. Pengaruh emosi terhadap perilaku individu merupakan warna efektif yang menyertai sikap keadaan atau perilaku individu. Yang dimaksud dengan warna efektif adalah perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi atau menghayati suatu situasi tertentu. Contohnya, gembira, bahagia, putus asa, terkejut, benci atau tidak sengaja, dan sebagainya. Di bawah ini ada beberapa contoh tentang pengaruh emosi terhadap perilaku individu, di antaranya sebagai berikut. Pertama, memperkuat semangat apabila orang merasa senang atau puas atas hasil yang dicapai. Yang kedua itu melemahkan semangat apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan, dan sebagai puncak dari keadaan ini timbulnya rasa putus asa. Ketiga, menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar apabila sedang mengalami ketegangan emosi, dan bisa juga menimbulkan sikap gugup dalam berbicara. Suasana hati, pengertian dan ciri suasana hati. Suasana hati atau mood adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan sering kali tanpa rangsangan kontekstual. Ciri-ciri suasana hati: A. Penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas. B. Berakhir lebih lama dari emosi atau jam atau hari. C. Lebih umum atau dua dimensi utama, afek positif dan afek negatif yang terdiri dari berbagai emosi spesifik. D. Biasanya tidak diindikasikan oleh ekspresi yang jelas. E. Bersifat kognitif. Hubungan antara afeksi, emosi, dan suasana hati afeksi atau afeksin. Hal ini adalah kisaran yang luas dari perasaan yang dialami seseorang, meliputi emosi maupun suasana hati. Emosi atau emotion adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Suasana hati atau mood adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan sering atau meskipun tidak selalu muncul tanpa ada sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Para ahli mempercayai bahwa emosi akan lebih cepat datang dibandingkan dengan suasana hati. Emosi adalah reaksi pada seseorang atau suatu peristiwa. Sebaliknya, suasana hati biasanya tidak diarahkan pada orang atau peristiwa. Namun, emosi dapat berubah menjadi suasana hati saat kehilangan fokus pada suatu peristiwa. Perbedaan antara emosi dan suasana hati. Beberapa dari perbedaan ini emosi lebih cenderung pada suasana hati. Beberapa dari perbedaan ini memungkinkan bahwa emosi lebih disebabkan oleh peristiwa spesifik dan emosi lebih cepat datang dan pergi. Perbedaannya lainnya tidak terlalu terlihat, misalnya saja suasana hati. Emosi seperti marah dan rasa terhina cenderung lebih jelas ditampilkan dengan ekspresi wajah atau abstrak. Yang terakhir, tampilan keduanya menunjukkan adanya hubungan antara emosi dan suasana hati. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain.